Halo semuanya, saya Batir Pujuan Putra, saya mahasiswa informatika UNS Veteran Jawa Timur dengan NPM 23081010143. Di sini saya akan berbagi sedikit cerita pengalaman saya selama saya mengikuti studi independen pada PT Mitra Group atau Selaras. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk melengkapi mata kuliah saya dan di sini untuk memenuhi syarat seminar hasil PLK dan program laboratorium yang telah saya lakukan. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini saya dan tim membuat sebuah program yaitu bernama Grade Tracker AI. Sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan memberi panduan dulu terkait apa saja yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama kita akan masuk pendahuluan, di sana ada latar belakang dan lain-lain, lalu ada metodologi penelitian, lalu ada implementasi dan hasil, lalu ada tim program dan penutup. Di sini untuk pendahuluan, jadi untuk sistem yang saya buat atau yang kami buat, tim kami buat, yaitu adalah Grade Tracker AI, adalah sistem prediksi kelulusan dan keterlambatan mahasiswa. Nah, di sini kenapa sih kami ingin membuat sistem ini? Karena banyak mahasiswa yang akhir-akhir ini mengalami keterlambatan lulus akibat berbagai faktor, baik dari akademik, seperti penurunan IPK mereka, entah dari mana itu datangnya, lalu dari segi non-akademik, seperti dari status bekerja dan status pernikahan. Nah, selama ini identifikasi mahasiswa yang beresiko terlambat lulus ini masih dilakukan secara reaktif atau ya bisa dibilang masih angan-angan, masih ampiang gitu. Sehingga penanganannya itu sering terlambat. Dan ini sangat berdampak bagi kampus. Seperti yang pertama, akreditasi bisa menurun. Yang kedua, beban dosen meningkat. Karena dosen ini jadi membagi waktu antara mereka masih harus menangani mahasiswa-mahasiswa yang terlambat dan mahasiswa baru. Lalu yang ketiga adalah sumber daya tidak efisien karena beban dosen meningkat itu tadi. Lalu yang keempat adalah reputasi kampus bisa menurun. Dan melalui pemanfaatan data sains dan machine learning ini, data mahasiswa ini dapat dianalisis. Jadi data mahasiswa ini bisa digunakan untuk memprediksi risiko keterlambatan kelulusan. Oleh karena itu dikembangkannya Grade Tracker AI, sebuah aplikasi berbasis web yang mengimplementasikan metodologi GRIPS-DM untuk membangun model prediksi kelulusan mahasiswa secara real time. Nah, GRIPS-DM sendiri itu apa? Nanti kita akan bahas. Oke. Next. Untuk tujuan proyeknya sendiri yaitu untuk membangun model machine learning yang mampu memprediksi status kelulusan mahasiswa berdasarkan variabel akademik dan non-akademik menggunakan kerangka kerja GRIPS-DM. Lalu yang kedua, membangun aplikasi berbasis web bernama Grade Tracker yang interaktif, user-friendly, dan dapat diakses dengan mudah untuk melakukan pengujian prediksi secara langsung. Dan yang ketiga yaitu mengintegrasikan model AI yang telah dilatih dalam platform aplikasi agar dapat memberikan hasil prediksi real time ketika tombol prediksi ditekan. Lalu manfaat project dari segi bisnis atau manajemen universitas, di sini bisa membantu manajemen kampus dan dosen pembimbing akademik dalam deteksi mahasiswa yang berisiko mengalami keterlambatan kelulusan.
yang berdua membantu meningkatkan persentase kelulusan tepat waktu yang dampak positif pada penilaian akreditasi, program studi, dan universitas. Lalu dari sisi teknisnya sendiri, yaitu menerapkan siklus hidup pengembangan proyek data science yang terstruktur sesuai dengan standar metodologi KRISDM. Lalu yang kedua, menghasilkan sebuah sistem integrasi yang solid antara model komputasi AI atau backend dengan antarmuka aplikasi web berbasis Streamlit atau frontend. Dan link proyeknya sendiri yaitu yang pertama fokus metodologi. Di sini kita menggunakan FDM yang mencakup business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment secara kecil. Yang kedua adalah pengembangan model AI. Di sini berfokus pada pembuatan model klasifikasi untuk memprediksi 2 atau lebih kategori status lulusan mahasiswa. Yang ketiga adalah input data aplikasi. Data yang diakomodasi oleh aplikasi data dibatasi pada parameter yang ditentukan, yaitu nama, NIM, PK, IPK per semester, status pernikahan, dan status kerja. Yang keempat adalah platform deployment. Di sini ada pembuatan aplikasi dibatasi pada pembuatan prototype atau aplikasi sederhana menggunakan framework Streamlit. Di sini saya akan jelaskan jadwal kerjanya. Jadi kita belajar pada semester ini pada tanggal 3 sampai 5 Maret kita belajar di data science principles dan NLP konsep. Lalu yang kedua 9 sampai 11 Maret kita mempelajari statistical thinking for data. 12 Maret sampai 1 April kita mempelajari Python, Streamlit, dan Keyword Data. Lalu 2 sampai 15 April kita mempelajari Applied Machine Learning. Lalu 16 sampai 22 April kita mempelajari Applied Deep Learning. 23 sampai 30 April kita mempelajari Generative AI Foundation. 4 sampai 6 Mei kita mempelajari Prompt Engineering and Technique. 7 sampai 25 Mei kita mempelajari Building AI Apps with LangChain and RAG. Lalu untuk tanggal 26 Mei sampai 19 Juni kita mengerjakan Vela Project. Untuk yang kedua kita masuk ke metodologi project. Di sini untuk deskripsi database-nya kita mengambil dataset publik di Kaggle milik Hafiz Attallah. Di sini kami mengambil database berisi jenis kelamin, umur, status pernikahan dengan kriteria single atau married, dan status pekerjaan kriteria employed atau unemployed. Dan ada nilai indeks prestasi semester atau IPS dari semester 1 hingga semester 8. Dan ada status lulus mahasiswa dengan 2 kelas yaitu terpat dan dan untuk tahapan proyeknya ini kita menggunakan KRISDM tadi dengan pertama ada bisnis dan data understanding, di mana tujuannya ini mendeteksi dini resiko keterlambatan kelulusan. Dan kita mengeksplorasi data, menganalisis statistik dan mengolah data dari masing-masing variabel. Lalu yang kedua ada data preparation. Di sini kita membersihkan data dulu, lalu kita transformasi, mengubah datanya jadi kategorial, jadi angka atau numerik, dan seimbangkan dengan teknik smooth untuk menyeimbangkan jumlah data mahasiswa yang lulus dan terlambat. Lalu kita modeling, kita menggunakan algoritma dengan menggunakan model berbasis NLP seperti decision tree dan forest, XGBoost, dan gradient boosting. Lalu kita optimasikan mencari konfigurasi model terbaik menggunakan hyperparameter training secara otomatis dan efisien menggunakan Fortuna. Lalu kita ada evaluation. Di sini mengevaluasi ketahanan model tidak hanya dari akurasi, melainkan difokuskan pada conversion matrix, ROC, dan event score. Lalu ini ada deployment aplikasi web. Jadi di sini kita membangun antarmuka untuk publik. Lalu ada integrasi AI. Di sini kita ekspor model terbaik
dan membuat sistem dinamik. Lalu ada API real time juga. Di sini kita menjadi endpoint yang secara langsung menerima input pengguna dan mulai discover probabilitas solution serta rekomendasi penanganan secara real time. Lalu ada tools dan teknologi. Di sini untuk machine learning atau data scientist yang menggunakan Python, Pandas, dan NumPy. Ini kita gunakan sebagai bahasa pemrograman utama. Lalu ada Matplotlib dan Seaborn untuk alat bantu visualisasinya pada saat proses eksplorasi data. Lalu kita menggunakan scikit-learn dan XGBoost untuk tenaga kerja, algoritmanya, Octuna untuk alat pencarian, dan Jablib digunakan untuk menyimpan dan membuat objek model AI secara cepat. Dan untuk backend-nya atau server dan API-nya kita menggunakan REST API. Lalu untuk SQL-nya kita menggunakan PostgreSQL, ini basis data relasional tingkat enterprise untuk menyimpan log data pengguna dan kredensial secara aman. Dan kita menggunakan SQL Academy dan Alembic. Lalu kita gunakan BGP standar keamanan token JWT untuk menghindari akses endpoint internal atau admin. Lalu yang ketiga front end kita menggunakan Next.js, React, dan TypeScript. Lalu kita menggunakan stylingnya menggunakan Tailwind CSS dan Segment UI. Lalu kita gunakan Packhard dan Lucidor React. Dan yang keempat infrastrukturnya kita menggunakan Docker dan Docker Compose. Dan kita masuk ke implementasi hasil pada data processing. Pada menjadi data lagi atau kita mengurus data identifier dulu, nama serta kolom yang secara langsung menentukan kelulusan. Tujuannya akan model fokus berfungsi sebagai peringatan dini yang hanya mengenai sisi IPS 1 hingga IPS 6 dan data demografis. Lalu ada penanganan missing values. Di sini menandai kosong akan simplemente dapat nomor diisi dengan median karena lebih tebal terhadap pencilan. Lalu ada encoding dan scaling. Di sini mengubah variabel kategori nominal menggunakan one-hot encoder serta menggunakan skala seluruh variabel numerik menggunakan standar scale. Di sini ada yang keempat, ada penanganan kalau tidak seimbang, penanganan imbalance serta ekstrim. Kita mengaplikasikan teknik smooth synthetic minority oversampling teknik untuk mengatasi eliminasi kelulusan tepat waktu. Dan di sini untuk mata kuliah rekognisi mata kuliah machine learning, kami mempelajari proses membangun model prediksi mulai dari preprocessing data, filter engineering, pemeliharaan algoritma, pelatihan, evaluasi, hingga implementasi model. Di sini kompetensi tersebut kami terapkan pada proyek Dataker, yaitu dengan membangun model prediksi risiko kelulusan mahasiswa, kami melakukan eksplorasi data, preprocessing, filter selection, pelatihan menggunakan algoritma ensemble seperti learning forest, XGBoost, dan gradient boosting. Kemudian evaluasi performa model menggunakan berbagai metrik dalam memperoleh model terbaik. Model diintegrasikan ke dalam backend REST API sehingga dapat memberikan prediksi secara real time melalui aplikasi Dataker. Di sini untuk rekognisi mata kuliah data mining-nya, kami mempelajari bagaimana menggali informasi dan pola dari suatu dataset melalui tahapan knowledge discovery in database atau KDD. Di sini implementasi pada kerja dimulai dengan melakukan exploratory data analisis untuk memahami karakteristik data mahasiswa, menganalisis distribusi data,
korelasi antar variabel, serta mengidentifikasi fitur yang berpengaruh terhadap lulusan. Selain itu, dilakukan pre-processing seperti penanganan misi value, encoding, normalisasi, dan filter selection, sehingga data yang digunakan memiliki kualitas yang baik sebelum masuk ke tahap pembangunan model machine learning. Lalu yang terakhir ada rekognisi mata kuliah, uji coba dan implementasi. Di sini kami dengan kemampuan melakukan pengujian serta penerapan sistem agar siap digunakan. Pada proyek Attacker, model machine learning diintegrasikan ke dalam backend menggunakan fast API dan dihubungkan dengan database PostgreSQL, serta front-end berbasis Next.js. Selanjutnya dilakukan pengujian fungsional, pengujian integrasi, validasi data, dan evaluasi hasil prediksi untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik. Dan di sini saya sudah menguji menggunakan black box test dan hasilnya berhasil semua. Di sini saya akan masuk tahap selanjutnya, yaitu mulai pembahasan pada tahap eksplorasi data. Tim memetakan bentuk sebaran data untuk memahami karakteristik fitur dan hubungannya dengan target prediksi. Dan di sini kami bagi dulu menjadi 3 tahap komparatif. Yang pertama ada univariate analisis. Di sini ada distribusi target, di mana grafik distribusi status lulusan menunjukkan disparitas atau ketidakseimbangan yang sangat jauh antara kelas tepat waktu dan terlambat. Dan di sini ada distribusi target, grafik distribusi status lulusan menunjukkan ketidakseimbangan yang sangat jauh antara kelas tepat waktu dan terlambat. Dan di sini ada bivariate analisis, di mana demografi versus lulusan. Demografi versus lulusan di sini ada analisis visual untuk mengamati hubungan antara kategori kelas seperti jenis kelamin dengan tingkat lulusan tepat waktu. Dan yang kedua ada dampak nilai awal, di sini penggunaan box plot untuk menganalisis sebaran nilai IPS 1 dan IPS 2 terhadap status lulusan. Yang ketiga ada multivariate analisis. Di sini ada headmap korelasi. Di sini matriks korelasi digambarkan melalui headmap untuk deteksi di cardinality antara fitur nilai IPS dari semester ke semester. Lalu ada pair interaksi fitur yang digunakan untuk memvisualisasikan interaksi antara umur IPS 1 dan IPS 2 secara bersamaan berdasarkan warna kelas status lulusan. Dan di sini kami membangun atau mengimplementasikan model untuk latihan dan hyperparameter. Tadinya kita menggunakan Octuna, lalu kita menggunakan Octuna untuk 3 model dasar, yaitu random forest, XGBoost, dan gradient boosting. Lalu untuk penggunaan ensemble voting untuk mencapai ketahanan tertinggi. Ketiga model hasil tersebut dikombinasikan melalui voting receiver sehingga hasil prediksi didasarkan pada konsensus bersama. Lalu evaluasi berbasis scoring ketat. Ini kita dapat menggunakan F1 score, ROC, dan prior score, serta menggunakan overfit gap. Lalu ada visualization decision boundary dengan PCA, memanfaatkan algoritma principal component analysis. Yang kelima ada deployment serialization atau menggunakan job lead. Oke, kita masuk ke pembahasan arsitektur backend, Fast API, dan PostgreSQL. Di sini model dipanggil dan dikendalikan oleh framework data modern, Fast API. Backend ini adalah seluruh API koneksi database PostgreSQL, mencatat nilai prediksi, dan menangani autentikasi JWT. Lalu yang kedua ada arsitektur front-end, Next.js dan React.
Antarmuka pengembangan Next.js 14 dilengkapi desainer dari dalam CSS. Frontend mengimplementasikan proxy API route untuk menggunakan endpoint machine learning asli dan keamanan kita lanjut. Lalu ada fungsionalitas portal untuk mahasiswa dan admin. Selanjutnya ada publishing method, akses tanpa login bagi mahasiswa untuk input data nilai IPS 1 sampai 6 dan demografi guna mendapatkan skor risiko lulusan langsung dari inferensi model ML. Dan dashboard internal, akses khusus admin untuk uploading untuk lihat analitik KPI metrik dan mengunggah atau aktifkan file model PKL terbaru tanpa downtime. Dan ini ada containerization, kita menggunakan Docker untuk seluruh sistem menggunakan Docker Compose memastikan environment aplikasi terisolasi sempurna. Kesimpulannya, proyek ini telah berhasil membangun sebuah solusi teknologi komprehensif dan siap pakai dengan mengintegrasikan disiplin ilmu, data science, dan data seperangkat lunak standar industri. Penerapan metodologi CRISP-DM terbukti efektif dalam memandu siklus hidup proyek secara terstruktur, mulai dari penyelarasan kebutuhan institusi hingga deployment sistem. Dari sisi permodalan peningkatan data, preprocessing yang ketat, seperti penjagaan data LAKB dengan batas fitur pada IPS 1 sampai 6, serta penerapan balance data melalui smooth berhasil meningkatkan kualitas data latih secara signifikan. Penggunaan algoritma Ansible voting yang dioptimasi melalui waktunya menghasilkan model klasifikasi yang sangat andal dengan akurasi, beban skor, dan ROC tinggi, serta minim resiko overfitting. Keberhasilan teknis ini kemudian disemuanya dengan mentransformasikan model prediktif menjadi platform web fungsional menggunakan arsitektur microservice berbasis REST API dan Next.js. Sistem ini tidak hanya memfasilitasi mahasiswa melalui public simulator, tapi juga memberdayakan Kaprodi melalui dashboard analisis untuk manajemen model tanpa downtime. Terakhir, standarisasi infrastruktur menggunakan Docker menjamin bahwa sistem Docker bersifat portable, stabil, dan siap diimplementasikan secara luas pada lingkungan server institusi. Dan saran, berikut ada beberapa saran yang direkomendasikan untuk aplikasi Gather ini. Pertama, integrasi data secara real time. Pengumuman selanjutnya diharapkan dapat mengintegrasikan SQL API Gather secara langsung dengan sistem informasi akademik. Hal ini mengeliminasi proses input data manual pengguna sehingga sinkronasi data IPS mahasiswa dapat berjalan otomatis setiap semester. Yang kedua, ada peningkatan skalabilitas dan keamanan database untuk implementasi skala besar yang melibatkan ribuan data mahasiswa aktif. Disarankan untuk meningkatkan arsitektur keamanan database, menerapkan batasan laju permintaan pada API endpoint serta enkripsi data yang lebih ketat pada informasi sensitif seperti NPM dan nama mahasiswa. Lalu yang ketiga adalah eksplorasi pada keilmuan akademik yang lebih luas. Model machine learning dapat ditingkatkan akurasinya dengan menggunakan fitur atau variabel prediktor baru luar akademik dan demografi dasar seperti data keaktifan organisasi, status penerimaan beasiswa, cara tempat tinggal, hingga kondisi mental mahasiswa yang sering mempengaruhi durasi studi. Ini juga ada pengalaman selama kegiatan PLK dan kami mendapatkan banyak teman dari luar kampus, dari luar kota tentunya, dari Universitas Pancasila, dari ITS, dari MESA, dan masih banyak lagi. Dan kami juga didampingi oleh beberapa mentor, ada mentor training, mentor grup, dan ada juga mentor personal, dan juga tentunya oleh fasilitator dari Flores. Oke.
Sebelum kita akhiri, saya akan coba untuk mendemokan aplikasinya. Ini adalah tampilan awalnya, loadingnya. Nah, ini adalah dashboard yang akan digunakan oleh mahasiswa. Di sini kita diminta untuk memasukkan diri kita. Mulai dari NPM, nama lengkap, jenis kelamin, usia, status pendidikan, status pekerjaan. Lalu kita disuruh untuk memasukkan data akademik. Nah, karena ini program yang kami buat dengan berbagai kampus, jadi ini tidak sesuai dengan UPN saja. Di sini kita diminta untuk menginput IPS per semester. Oke, setelah semua data yang terisi, pastikan klik tombol prediksi sekarang dan dia akan bekerja untuk menganalisis data. Dan di sini AI-nya sudah berhasil mendapatkan prediksi untuk data kita, dan di sini modelnya sudah berjalan untuk memprediksi bahwa saya akan lulus tepat waktu. Di sini juga ada line chart ya untuk tren IPS saya. Dan di sini juga ada penanganan risikonya, faktor risiko dari performa akademik stabil dan konsisten. Lalu untuk rekomendasi berdasarkan performa akademik saat ini dan menjalankan jadwal pengajaran skripsi atau tugas akhir di awal. Oke, jadi selain sistem ini untuk memprediksi saja, tapi sistem ini juga mendapatkan rekomendasi untuk hal apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dashboard untuk admin atau prodi. Maaf, salah. Sebentar. Nah, oke. Ini kita akan masuk ke dashboard untuk admin. Oke, ini adalah dashboard untuk admin yang dimana di sini akan menunjukkan total mahasiswa yang sudah terdaftar atau aktif yang sudah menggunakan sistem Gretaker tadi. Lalu ini prediksi tepat waktu, lalu resiko terlambat, resiko tinggi, dan juga ada line chart atau diagram IPS dari setiap mahasiswa, dari semua mahasiswa. Ini juga ada daftar mahasiswa. Di sini jelas untuk namanya di sensor karena untuk melindungi privasi. Nah, di sini ada predictive analytics. Di sini bisa memprediksi dari usia yang tepat waktu dan terlambat. Itu biasanya beberapa. Dari sini dari status pekerjaan bisa diprediksi. Nah, di sini ada menu untuk mengelola model ML untuk menggunakan job. Di sini untuk admin atau prodi bisa memasukkan model terbaru atau model yang dipakai di sini
tidak butuh model dan untuk saat ini saya menggunakan model yang sudah dikembangkan. Lalu selanjutnya di sini ada log prediksi. Jadi di sini adalah hasil dari prediksi yang dilakukan pada sistem yang menggunakan sistem ini. Di sini pernah ada yang prediksi terlambat dan di sini semuanya tepat waktu begitu. Oke, mungkin sekian pengalaman dan sistem yang telah kami kembangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.